nama Rasulullah ketimbang nama suami kita. Ini kalau saya belum pulang kerja, abi ini, papa ini, nama Allah jarang kita sebutkan. Kalau sampai pulang kata lambat aja, abi, sehingga Allah cemburu, Rasulullah cemburu. Beda kalau kita sedang sedih. Ibu kalau lagi sedih, apa yang terjadi? Belum azan aja, udah di masjid gak? Cari masjid Pekanbaru yang sepi penduduknya. Kenapa? Nikmat di masjid, ya Allah, menangis. Padahal selama ini azan berkumandang, tadi ke masjid. Padahal kata kalimat azan tuh, hayya 'alas shalah. Apa baik salahnya? Hayya 'alal falah. Ayo kita salat, ayo kita bahagia dan menang. Kita sibuk tutup kuping. Tapi dalam sedih, kita merangkak. Apa yang terjadi? Menyebut namanya setiap waktu. Lihat suami meninggal, ya Allah. Lihat bajunya, ya Allah. Nama Allah enggak? Lihat bukunya, ya Allah. Lihat sepatunya, apapun bayangannya, ya Allah. Itu satu hari, ribuan. Itu tandanya kalau kita bahagia. Kadang-kadang sering lupa nyebut nama Allah. Maka jangan sampai itu terjadi. Biasakan jiwa hati kita ditanamkan. Bahagia atau tidak, Allah tetap di hati. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya Tuhan selain Allah. Untuk menjawab, bunuh diri. Jelas itu matinya su'ul khotimah. Dan tentu su'ul khotimah tahu sendirilah kemana perginya. Sebab hilang akidah dalam jiwanya. Seolah-olah tak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Padahal ibu, seberat apapun masalahnya, Allah pasti bisa. Yang saya herankan juga ibu ya, kenapa ketika ibu naik pesawat, kenal nggak sama pilotnya? Pernah nggak kenalan? Saya mau pesawat ini, saya mau tahu siapa pilotnya, bapaknya siapa, maknya siapa? Nggak pernah tanya. Tapi duduk di pesawat, tawakal. Tapi kenapa di dunia kita nggak tawakal? Padahal bisa aja kalau Allah nggak redho pesawat balikinnya kan gampang. Kita lebih percaya pada manusia ketimbang Allah. Maka apa artinya ibu? Apapun permasalahan kita, seberat apa sih permasalahan kita, minta. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang tempat kita sembah. Mati karena bunuh diri berarti dia tidak percaya ada Tuhan di situ. Hilang rasa hatinya. Padahal kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah sebaik-baik skenario. Kalau menurut kita bu ya, maunya sih kita punya duit, maunya kita punya mobil, maunya kita punya suami yang kaya, yang ganteng, yang habis macam. Allah tak redho. Kenapa? Kamu tidak leha, gitu. Berarti siapa yang paling hebat? Tentu Allah. Tahu rencana terbaik untuk kita. Kalau kamu dikasih semuanya, kamu nggak ngapa-ngapain. Maka diambil rezeki supaya kamu berusaha. Diambil satu nikmat supaya kamu merasa indah bersama saya. Dan Allah adalah Tuhan yang sangat romantis. Maunya kita berdua sama dia. Nah, maka bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri? Jelas ibu, su'ul khotimah. Tadi ketika seakan lagi dikembalikan oleh Allah, ya, dicampakkan dengan kasar, ya udah diazab. Apakah dia kembali ke rumah? Nah, ini ceritanya. Yang sering berputar sehingga kita pun nonton film-film hantu, laku sekali di Indonesia. Dan lebih parahnya lagi bu ya, hantu kita yang paling menyedihkan ya ibu. Lihatlah hantu Eropa bu, pakai jas. Lihatlah hantu yang ada di Cina tuh, rapi pakaiannya. Lah hantu kita ngesot. Ya enggak? Suster ngesot. Udah tahu dia ngesot, itu tuh lama jalannya. Hanya karena film itu menjebakkan. Hanya suara ngesot aja kita digini. Deng. Salah kita, kenapa? Dari kecil kita ditakuti. Maka saya bilang, lagi-lagi apakah kembali satu kebiasaan kita nonton film horor akan terbawa? Ya. Selama kita tahu dia pernah bersyahadat, tetap kita kerjakan. Ya. Ya kita nggak tahu ya, kita husnuzon aja. Mungkin dia bunuh diri tuh, nggak jadilah. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Kita tahu terpeleset, mati dia kan. Sehingga ngelihat, bunuh diri, kita nggak tahu. Yang jelas di depan mata kita dia masih berselawat, masih bersahadat, kita kerjakan tanggung jawab kita. Ya, kecuali Rasulullah sendiri tak mau mensalatkan, ada yang punya hutang. Karena Allah sendiri kasih tahu. Astagfirullahaladzim. Ini saya matikan dah, saya matikan ini.
kampung kami itu ada 3 orang yang perempuan lah yang punya anak bayi. Begitu. Baik, ini masih berkaitan dengan bunuh diri tadi Ibu ya. Tolong kita yang punya anak laki-laki atau kita sedang menikah, bebas, itu memang sunatullah. Kita perempuan, maka kenapa di neraka itu banyak perempuan? Sebab ketika keluar darah kita ngapain? Yes, gak sholat. Yes, gak ngaji. Maka kita harus punya ilmu. Tak semua darah yang keluar itu kita gak sholat. Bisa jadi darah ketiga, darah istihadah yang wajib tetap sholat. Dan selama ini kita paham nifas ataupun haid, tak usah baca Quran, tak usah mengaji segala macam. Saya tanya, kita kalau nggak ngaji Quran ngapain? Musik. Kalau musik ngapain lagi? Hati kita jadi batu. Kenapa? Tak bisa bercampur antara minyak dan air. Sehingga tadi dapat pula suami yang fujur. Artinya apa coba? Kerjaan perempuan, dia perempuan, laki. Dulu udah capek di rumah dibiarkan. Padahal wanita itu kerjaannya hanya mengasuh bayi. Bukan kerjaan rumah tangga. Hanya hamil melahirkan. Maka tadi kita didik anak kita laki-laki ibu-ibu ya. Tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Bukan hanya cari uang di luar. Tapi juga tanggung jawab di rumah. Kita didik juga. Saudara kita laki-laki juga. Ya jangan sampai. Kalaupun dah terjadi juga. Yuk ajak anak-anak kita yang perempuan tadi paham masalah ini. Kenapa coba kekecewaan dia terhadap seseorang sehingga bunuh diri? Banyak. Kejadian banyak. Apalagi baru melahirkan, yang jauh-jauh. Kemarin polisi membunuh kan. Tanggung seperti dibunuh, sih membunuh. Udah stres. Seorang polisi stres. Utang banyak, anak segala macam. Stres. Lagi-lagi kalau bukan iman dalam jiwanya. Maka tadi untuk masalah itu, lagi ilmu itu penting. Dan tolong mencari menantu bukan hanya fisik segala macam. Agamanya. Kalau agamanya paham, tanggung jawabnya juga dia paham. Menjawab pertanyaan tadi, bunuh diri lagi-lagi, apa bisa kembali ke rumah? Sampai saat ini saya tidak pernah menemukan satupun masadir Al-Quran atau hadis kembali. Gimana mungkin kembali, Ibu? Contoh tadi, udah tadi ahli maksiat, datang ke nangkir, tentu dipukul, diazab. Mungkinkah dia bilang, malaikat tunggu, saya pulang ke rumah dulu. Kenapa ada ketinggalan? Tak mungkin. Nah, kenapa kadang-kadang kita terasa seolah-olah ada dia gitu kan? Kenapa? Setan menyerupainya. Ahli maksiat gampang aja setan menyerupai. Sedangkan ahli baik menyerupai apalagi yang maksiat. Seolah tadi ya saya mau lewat ada tali bergantungan di atas tuh. Mungkin dia tuh. Itu bayangan kita. Lagi-lagi film-film yang ada di Indonesia kebanyakan menghayalnya tingkat tinggi. Membayangkan hantu sundal bolong perutnya. Mereka hantu kursi roda, hantu kita. Dan parahnya saya ini lagi apa? Gencarnya zombie, betul? Saya tanya, siapa zombie, Bu? Siapa zombie? Oh, masih nggak kenal? Ayo, kakak, siapa zombie? Kenal siapa zombie? Hantu lagi keren sekarang ini kena virus sedikit. Sedikit corona, langsung keteletak, langsung berubah jadi hantu. Nah gitu. Padahal Ibu, zombie itu adalah seorang tokoh Islam. Keturunan orang Afrika. Bernama zombie. Tapi hari ini diubah. Zombie itu adalah sosok yang menakutkan. Bukankah situ ada yang namanya fakta yang diubah? Dan kita orang muslim nonton semuanya. Mau di bioskop, mau di TV di mana? Ayo nonton yuk. Film apa? Film zombie. Baik, apalagi gamenya zombie, semuanya zombie. Saya sampaikan masa ini Bu, 8 tahun yang lalu. Karena didik saya, zombie itu bukan hantu. Tapi orang tuanya perkuatkan. Kata mama, Ustaz Umi, hantu. Gimana kita akan mendidik anak-anak kita? Sementara emak di rumah bilang tuh zombie itu hantu. Saya di sekolah bilang zombie itu pahlawan. Berbalik dia. Maka kita harus punya ilmunya. Maka tadi Ibu, seberat apapun masalah, minta sama Allah. Kita ini hamba Allah. Kita ini hamba yang hebat. Tentu yang hebat akan mengaturnya. Tanamkan diri kita. Kita di dunia hanya sementara. Kenapa? Kita hanya menanam. Kita akan menikmati kapan? Di alam kubur nanti. Dikasih ujian, tandanya Allah cinta ke kita. Itu aja sebenarnya. Maka tadi tolong apapun masalahnya, janganlah bunuh diri. Kenapa? Neraka jahanam tempatnya. Oke?
Ada lagi? Bahkan ada yang bunuh diri pakai racun semacam, enggak umpan. Kenapa? Belum ajalnya. Kebetulan udah ajalnya bunuh diri, maka bunuh diri matinya kan. Maka tadi kita minta sama Allah pun banyak juga yang bunuh diri nggak jadi. Kenapa? Belum ajalnya. Lagi-lagi saya bilang ada juga seperti ini. Ada yang bilang ustazah dia nggak terima bumi, maka gentayangan ruhnya. Kenapa? Dia bunuh diri. Sampai kini saya belajar bunda nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita memahami masalah ini di masyarakat, iya. Kenapa? Tak terima bumi, tak terima ini. Itu apa ya? Lagi-lagi sebuah mitos-mitos. Sebab kita kembali tidak ada masalah yang menjelaskan gentayangan segala macam. Rasul sendiri. Hanya saja saya bilang tadi, ibu-ibu, kita ingin mati husnul khotimah, tinggalkan maksiat. Sebab dalam kubur tak ada yang bantu kita siapapun, hanya amalan kita. Kebetulan dia bunuh diri dan mati, ya sudah. Tiba juga kok yang bunuh diri nggak mati juga. Kenapa? Dikasih sakit. Mudah-mudahan yang sakit tadi dapat pahala menghapus dosa-dosa dia akan bunuh diri. Silakan yang ujung. Bagaimana keadaan kita nanti dibangkitkan dari alam kubur? Bagaimana ustazah yang tinggalnya kepalanya cuma kepala, kakinya segala macam, atau mati di lautan, ya kan? Kita nggak usah bayangkan, itu kekuasaan Allah. Ya, ketika nanti ada sangkakala meniupkan beberapa kali semacam yang dalam kubur dibangkitkan semuanya. Kun payakun kata Allah dibangkitkan. Maka ada yang wa yas'alunaka 'anir ruh, bertanyalah engkau kepada tentang ruh. Apa kata Allah? Ruh itu adalah ilmuku, hanya sedikit yang kalian tahu. Yang sedikit tadi kita udah merinding dengarnya. Tapi kalau banyak, yang jelas kita pasti dibangkitkan. Yang matinya dikuburkan kepala di sana, kaki di sana, tetap disatukan oleh Allah. Dengan apa? Kun fayakun. Bukankah kita pernah lihat kasus ceritanya Nabi Adam ketika di atas anak pertamanya itu memotong badan-badan burung, hanya kata Allah kun fayakun, bersatu semuanya. Bagi kita, kalau Allah mau mudah. Pasti kita dibangkitkan. Lagi-lagi kalau meninggal dalam keadaan seperti kita ini normal, pakaikanlah kain kapan yang terbaik. Bukankah tadi dikembalikan lagi ke jasadnya? Maka kita dibangkitkan ruh dan jasad. Itu yang saya imani. Bukan hanya ruh saja, ruh dan jasad. Bagaimana ruh jasad yang terpisah? Allah alam bisawab. Itu Allah yang Maha tahu. Ada lagi silakan. Kita udah membahas masalah alam gaib ya. Mudah-mudahan semuanya. Dalam Al-Quran ada kalimat wal jin wal jannah. Sesuatu yang diawali dengan huruf jin dan nun yang bertasydid. Sesuatu yang gaib. Contoh, janin nampak enggak? Enggak dalam perut. Jannah nampak enggak? Enggak. Jin nampak enggak? Permasalahannya kita yang masalahnya udah tahu semua gaib, kita nampak pula. Entah kita yang sakit, entah dia yang sakit. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan yang kalimat yang diawali dengan jim dan nun bertasydid. Sesuatu yang gaib. Janin, nih. Janin nampak enggak? Dari nol cuma tahu bayangan aja, OSG itu doang. Jin nampak enggak? Enggak. Maka ibu kalau duduk terus ada bisik-bisikan, ada dua. Minal jinnati wan nas. Bisa jadi bisikan dari jin ataupun dari manusia. Nampak jinnya? Enggak. Kemudian tadi jannah, surga, enggak nampak. Yang parahnya kita saat ini, Bu, ya, di peti-peti pencarian jin, setan, hantu. Udah tahu dia tuh punya alam sendiri. Kita alam sendiri, ngapain kita ganggu? Ya kan? Biasanya itu terjadi, kita terbawa mimpi, terbawa halusinasi, sering nonton. Ibu, sekarang saya bilang, coba ibu nonton film yang ada Ipan Gunawan tentang boneka. Ada dan lihat boneka hantu? Cobalah nonton itu kan. Malam tuh kayak ada yang goyang ya. Tuh, kenapa? Terbawa emosi. Suasana itu apa? Boneka semuanya.
Terus di belakang tuh kok bergerak ya? Katanya apa? Ruh berpindah ke boneka segala macam. Itu halusinasi kita. Udah Allah sebutkan jin itu sesuatu yang gaib. Nah, kalau Allah tampakkan bisa jadi teguran kita. Apa yang buat kita selama ini yang tidak baik? Ya, kan ibu, saya sering kok. Bilang sering, jangan sampai sering kali. Saya mau keluar kamar, terdengar suara ngobrol. Rumah saya nggak ada siapa-siapa sama saya. Saya nggak keluar, bahaya. Anak saya pengen susu. Kalau saya keluar, bahaya. Ketemu dia, kan gitu. Saya keluar, ya Allah, ini alamku dunia. Di alam dia yang lain. Keluar aja, hilang suaranya. Kadang terlintas, mata kita kan gak bisa bohong. Sit, melewat. Kadang melewat ya? Enggak, Ustazah. Ya. Banyak istighfar. Ya Allah, duniaku, dunia itu dunia. Jangan sampai kita berteman. Kenapa coba? Kita beda alam. Ya, beda alam. Maka tadi kalau bilang ada yang lewat, apalagi kalau ada masalah hantu-hantu ini Bu ya, kuntilanak, hantu, yang leher terbang segala macam, itu adalah satu keyakinan kita. Karena kita nggak lepas dari animisme. Tak bisa pungkir. Saya Bu, 10 tahun lebih di Arab Bu. Tengah malam pulang lewat kuburan, tak masalah. Di sini jangankan tengah malam, pagi-pagi buta saya maraton. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Udah dibuat dari kecil. Pokoknya itu ada tancap 2 kuburan menakutkan. Di Mesir Bu, kami ada acara pulang segala macam jam 2 malam. Biasa aja. Dan hebatnya kuburan di Mesir itu Bu, bukan kayak kita sini, di bawah tanah. Diletakkan aja. Nanti berapa bulan ditarik lagi, tulang belulang, santai. Kita udah dibungkus kain putih, terus kayu tuh dikasih kain putih lagi, dikasih payung, dikasih daun-daun. Astagfirullahaladzim. Kita yang memulai semua itu. Maka Bu, sebelum saya ke Mesir, kuburan itu menakutkan bagi saya. Ya, kenapa coba? Ditambah keadaan dibuat kayak gitu. Yang satu berpagar tinggi, mewah kali kuburannya. Yang satu dibuat keramiknya lebar, sehingga tempat duduknya kan, yang ini kecil, sehingga kita orang kaya, orang miskinnya gitu kan. Tapi di sana tak ada bedanya, sama. Maka tadi halusinasi kita saja. Kuntilanak, keren kuntilanak ya. Di Eropa pampir. Kalau yang hantu Cina apa namanya? Pampir juga. Kalau yang di Eropa berjas, keren Bu. Kalau kita kok sedih kali. Sundal bolong, kuntilanak, rambut panjang, pocong. Lagi-lagi kan nggak sama kan berarti kan? Kok beda-beda hantunya? Kalau memang hantu itu ada, harusnya sama dong. Bosnya siapa gitu? Ini nggak sama. Dan ini menjadi pasar terbanyak di Indonesia. Laku. Laku sekali film ini. Coba tes. Sekarang nggak laku Kak. Yang laku itu apa? Iparku mau itu laku. Bukan ipar aja. Yang berbahaya itu adalah mertua juga bahaya. Sebab apa coba? Kalau bertemu 2 orang dan jenisnya, setan ada yang ketiganya. Niat kita baik, tapi kalau yang setan ikut ya sudah. Ditambah iman nggak ada. Kejadian, na'udzubillah min dzalik. Baik Bu, jadi masalah hantu segala macam, lagi banyak berzikir. Bukan hanya Ibu, saya juga kadang kayaknya dilewat deh. Astagfirullahaladzim. Tolong ya Allah, itu dunia dia, dunia saya. Jangan ganggu kita. Aku, kamu. Kita masing-masing dihisab. Kalau berdampingan, dampinganlah kita. Tapi jangan saling menyenggol. Ya, gitu. Silakan lagi. Agi, Masya Allah. Amalan apa yang kita lakukan ketika kita ziarah tersebut? Apakah membaca Yasin itu juga? Baik. Adab kita ke kuburan. Ya, bab ziarah kubur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Memang dulu kata Rasulullah SAW, saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Memang ada hadis pertama, sebelum hadis yang kedua yang muncul, jangan ziarah kubur. Kenapa coba? Kasihan ahli kubur. Sebab perempuan buat perasaan meninggal suami, bapaknya, anaknya, buat ke kubur. Apa jadi? Menyusahkan. Kita nak ngurus mayat, ngurus dia pula lagi dia pingsan. Ya kan? Udah tahu kubur itu sempit, ngangkat dia pula lagi. Kemudian apa lagi buat ibu semuanya? Yang namanya sedang sedih, pakaiannya terbuka. Saya sering menyaksikan
Wajar, nggak boleh perempuan ke kuburan. Kenapa coba? Saking sedihnya dia nggak mandi, ya. Saking sedihnya pakainya padanya, cuma pakai celana lepis yang kecil tipis, diangkat nampak auratnya. Apa nggak sedih suami dalam kubur? Dalam kubur itu yang nggak boleh. Dulu betul Rasulullah melarang. Setelah ini muncul hadis baru, nasiwan mansukh namanya, Rasulullah menyuruh. Untuk apa? Banyak sekali fadilah kita ziarah ke kubur tadi. Maka kalau tanya, Ustazah, boleh kita ziarah kubur? Boleh, dengan catatan menjamin ibu tidak buat mengada-ngada, tidak teriak-teriak, tidak menangis, tidak merobek pakaian, tidak melolong, tidak terjun dalam kuburan. Ini tentang cinta ke suami, cinta ke anak semacam. Suamiku terjun ke kuburan, viral. Ya viral, nggak viral. Si Anu kemarin meninggal, terjun dia. Kalau bisa tukang gali kubur tanam langsung, bisa mati gitu kan? Kalau mau, bukti kan nggak bisa juga. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada takziah? Menurut Imam Ghazali, ziarah kubur itu disunahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran. Maka ibu-ibu, seberat apapun masalah kita, pergilah ke kuburan. Orang yang kuburnya pengen hidup, kita pengen mati. Kan kebalik. Orang mati aja pengen bangkit ke hidup. Kenapa coba? Beramal soleh, kita merasa susah, ingin mati. Jangan kira kematian selesai urusannya. Itu masalah permulaan permasalahan kita. Dan menziarah kubur-kubur orang soleh disunahkan dengan tujuan untuk tabaruk, mendapat berkah serta pelajaran. Satu, ini dia. Ini dia. Adab-adab ziarah kubur, mengucapkan salam. Masya Allah, langsung praktek. Tapi bukan sini ahli kuburnya, ini ahli hidup. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, as'alullahu lana walakumul afiyah. Artinya, keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon kepada Allah keselamatan kepada kalian dan kita semuanya. Nih, hadis ini riwayat Muslim, diajarkan Rasulullah SAW. Ada papan tulis kakak? Nanti bisa ditulis ya nanti. Karena nanti kan ibu-ibu kan pengen buat kertas. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna, sesungguhnya kami insyaallah lahiqun, akan menyusul enggak? Pasti menyusul. Dan kami juga memohonkan wa as'allahu lana wa lakumul afiyah. Aku minta kepada Allah ampunan untuk kamu dan kita semuanya. Maka ibu-ibu jangan pelit. Kalau lihat kuburan, salamlah mereka walaupun tak kenal. Sebab selama kita melihat kuburan, mereka memanggil kita. Boleh Bunda tulis, siapa yang bisa nulis? Tuh, itu yang pertama apa? Mengucap salam. Yang kedua, tidak memakai sandal di kuburan. Nah, sunahnya tidak pakai sandal. Dengan catatan tanahnya aman. Kalau tanahnya banyak duri-durinya ataupun kaca-kaca, jangan nyiksa diri kita. Ini saking mau sunahnya, tak pakai sandal. Nih, kakak. Nah, iya. Nanti udah aja kan? Ya, assalamualaikum. Nah, bisa ya kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, cuman ini agak hati-hati. Panjang. Ya. Jadi tidak menggunakan sandal. Tapi selama ini saya pakai sandal, ibu. Terutama kampung saya. Kenapa? Tanahnya tanah gambut, tenggelam kaki. Terus kita nggak tahu situ ada duri, ya ada tajam segala macam. Maka tadi sesunah-sunahnya lihat lagi keadaan. Tapi juga sunnah, dia kerjakan pahala. Ya, kalau keadaan tidak memungkinkan, panas kita terbakar karena pedang pasir, pakailah sendal. Ya sahibul sibtitain alqi sibtik. Wahai orang-orang yang memakai sendal, celakalah engkau, lepaskanlah sendalmu. Lalu orang itu melihat dan kala dia mengetahui bahwa yang mengikuti dari Rasulullah SAW, maka dia melepaskan dan melempar sendalnya. Kalau keadaannya baik,
Kalau tanah itu tak baik, banjir segala macam, kita takut kena duri, tajamnya kaca-kaca pecahan, tetaplah pakai sendal. Yang ketiga, membaca surah pendek. Minimal ya. Kalau ibu mau khatam Quran silahkan. Asalkan tempatnya bersih. Maka saya bilang, tempat yang terbaik selama saya mengunjungi pemakaman kuburan, yang punya pemerintah yang dijaga rapi. Karena nggak ada binatang yang masuk, kayak anjing segala macam. Tapi pemakaman umum masyarakat, itu kan bebas, siapa aja yang masuk. Sehingga kadang-kadang ada binatang segala macam. Maka tadi membaca surat pendek, minimal bacalah Al-Fatihah. Kalau mau sempurna ibu-ibu 30 juz. Kalau mau bagus lagi, Al-Fatihah, Alif Lam Mim 5 ayat, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 3 qul, tutup dengan salawat. Itu ulama menyampaikan seperti itu. Maka kalau kita nggak sempat baca panjang-panjang, waktu kita terbatas, ya kan? Kalau Al-Fatihah singkat kali, sampai 2 menit. Tapi kalau baca di satu nafas, amin, terlalu cepat. Baca Yasin 83 ayat, kelemahan Ustazah, pakai gunah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sejam, Bu. Tengah hari panas untuk panggang. Nah, maka tadi kalau mau dapatkan semua fadilahnya, Al-Fatihah 5 ayat dari surat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim sampai akhir. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila alaihi, itu dia. Kemudian 3 qul penutupnya. Dan sertailah dengan sholawat. Dengan apa? Dengan sholawat. Salat apa? Bacalah sholawat Ibrahimiyah. Apa salat Ibrahimiyah? Yang ada nama Muhammad, nama Allah, Muhammad, dan nama Ibrahim. Yang kita tasyahud itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Tuh. Kemudian yang keempat, mendoakan mayat. Dan tolong juga kalau doakan jangan pelit. Mentang-mentang yang meninggal sama suaminya, bapaknya, anaknya, kakaknya, adiknya, kanan kiri dicuekin. Mereka dapat tetangga. Ingat tetangganya juga. Maka kalau berdoa tuh Allahumma firlahu untuk dia, hunna. Kalau mau aman, Allahumma firlahum warhamhum, semua ahli kubur sini. Nah, kenapa tadi? Bisa jadi di antara kubur ini ada yang nggak dikunjungi oleh keluarganya, ada yang nggak sampai bacaannya, ada yang nggak dapat kiriman dari keluarganya. Maka kita perbanyaklah. Maka saya kalau setiap kali ngisi kajian, doa siapa? Wal muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan yang tadi pakaiannya lusuh, yang makannya nggak dapat segala macam, dapat kiriman dari kita. Ada sebuah riwayat mengatakan seperti itu. Maka ada seorang ibu-ibu hanya mengais makanan dalam kubur. Kenapa coba? Anak semuanya melupakan dia. Maka kita orang muslim doakanlah. Allahumma firlahum kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mustaqdimin yang telah berlalu, wal mustakhirat yang akan datang. Doa. Kenapa? Kita pun calon yang akan datang. Bukankah kita akan menemukan juga nanti kita meninggal dapat juga keberkahan dari mereka. Maka doakan. Tak apa doa, Bu. Ya Allah, bahasa Indonesia aja. Ya, ampuni dosa suamiku tercinta, anakku, orang tuaku. Ya, doakan. Kalau nggak bisa juga. Allah paham bahasa semuanya. Cuman angka baiknya pakai doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu dia. Doa. Kemudian apa lagi? Boleh menangis asal tidak berlebihan. Nostalgia lah dari situ. Siram-siram bunga, segala macam, bercerita. Kenapa? Dia mendengar. Dan alangkah baiknya datanglah melewati kepalanya. Kenapa coba? Ya sama, dia merasakan juga. Kayak tadi kan, ketika calon meninggal, datang malaikat menghampiri kepalanya, menyambut dia. Maka kita pun datang, assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya ahli diyar, wal mu'minin muslimat, dan doa seterusnya. Kemudian
tidak duduk dan berjalan di atas pusara kuburan tetangga. Nih kebiasaan kita nih Bu, kita fokus kuburan kita aja, tetangga kita pijak-pijak aja. Kayak kita lah Bu, berbaris Bu, kita nih kalau kita berbaring semua ya, teman kita bareng kita pijak enggak tega kan? Kan sama ibaratnya, cuma hanya dia di dalam tanah, kita di atas. Maka duduklah batasan yang udah dikasih sekedarnya. Ini enggak apa-apa loh Ustazah, kan kayunya doang. Kan ketidih juga kayunya. Jangan. Ya, jangan sampai kita menduduki tempat kiri dan kanan kita. Masa kalau di kuburan pemerintah itu dikasih batas 2 jengkal. Batas 2 jengkal nggak sampai dikasih 3,5. Segitulah kita duduknya. Ini enggak mentang-mentang kita merasa ini, nggak apa-apa, jangan. Kenapa coba? Tak beradab kita duduk di kuburan kanan dan kiri. Duduklah tempat kita. Bawalah kursi yang bisa dilipat. Ya, silakan. Betul, kebiasaan kita ada meninggal dunia nih, tiba-tiba kan datang semuanya. Yang penting tak peduli kita. Itulah adabnya kita nggak baik, suul adab. Ya, kita mengatakan kalau kita masuk ke alam kubur, tapi yang ahli kubur lama kita cuekin aja. Sehingga ada coba dilempar sendal semacam, didudukin, salah. Maka itulah penting diketahui ilmu. Kalau kita paham, kita mengiringi jenazah, kita tahan diri. Biarlah mereka yang depan, berarti nggak tahu dia. Ya, tahan. Kenapa coba? Kita udah nampak kok sini. Kalau kita paksakan ke depan, menginjak punya saudara lain, berdosa kita. Kenapa? Adabnya kita di kuburan tadi. Kemudian 7, menyiram air di atas pusaranya. Maka tadi Ibu di Pekanbaru ini Masya Allah ya, salah satu bisnis yang menguntung adalah jual bunga, jual air. Walaupun kata orang bilang, untuk apa fungsinya? Kan kita pernah ada hadis Nabi ketika Rasul berjalan, Rasul mengambil pelepah kurma, meletakkan di atas 2 kuburan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah untuk apa? Di dalam ini satu diazab karena mulutnya kayak ember, yang satu kenapa? Kencingnya tak bersuci. Bab najis enggak? Tolong ibu yang tahu masalah ini kita emak-emak perempuan. Dan kebanyakan siapa? Anak laki-laki kita. Mama mau pipis, itu ada got nak. Pakai sedikit otak kita. Anak laki-laki kita mau pipis, buka celana, kena nggak tangannya? Pasti kena. Karena kita emak sibuk, mama minta duit, ceplak baju kita, jawab kita. Kita pengajian, sholat segala macam. Sah sholat kita. Lagi-lagi, siapa yang tahu ini? Kita emaknya. Kita ajarkan anak kita dari kecil, masalah najis air kencing. Terutama nih, yang perempuan di rumah. Bu, kebanyakan kita WC-nya duduk atau nyangkung? Nyangkung. Kebiasaan kita, anak kecil, 4 tahun, 7 tahun, kalau pipis, digayungin nggak? Letak di mana? Di depannya. Kemudian dia pipis. Kena nggak gayung tadi? Pasti kena. Kemudian diambil lagi air ke dalam tadi. Airnya jadi bernajis. Kita bawa untuk wudhu, untuk mandi. Sah sulit kita. Terus, kebiasaan juga anak-anak kita kalau pipis, cuci kaki nggak? Jarang sekali. Sehingga kaki pasti kena percikan kencing, masuk ke kamar. Tak, pijak ke sejadah. Tak, ke sana sini. Bawa ke masjid segala macam. Dosanya dari siapa? Dari anak kita. Nah, maka untuk bab najis ini perhatikan. Maka tadi memberikan apa? Air di pusaranya. Maka supaya air itu bisa bertahan, tentu ada yang menahannya. Apa itu? Daun, pelepah, bunga. Maka kan ada terjual di jalan yang mau ke kuburan, mau yang paket 5.000 silahkan. Pakai parfumnya silahkan. Ya. Ustazah bid'ah, terserah bid'ah. Kenapa coba? 1, kita beli sedekah, udah. Jangan bikin masalah bid'ahnya. Dengan itu dia membeli makanan untuk anak istrinya, jadi pahala untuk kita. Kenapa? Hari ini susah mencari kerjaan. Ya. Sebab mencari kerjaan saat ini ibu harus banyak skill. Harus bisa ngomong bahasa binatang. Ya. Harus bisa pintar nego, harus punya pengalaman kerjaan. Baru tamat sekolah, tahu pekerjaan. Ketimbang dia minta mengemis, kita beli punya dia. Kenapa? Itu adalah mata pencarian. Dia tidak meminta, dia tidak mengemis, dia berjualan. Maka tadi pakai otak kita, lebarkan sayapnya, niat kita untuk bersedekah. Selesai.
Apa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan ketika Nabi SAW rasya ala kubur Ibrahim ibnah wa wada'a alaihi hisba. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyiram air di atas kuburan Ibrahim, anaknya, dan meletakkan kerikil di atasnya. Riwayat Abu Dawud. Nah, itulah tadi 7 adab kita ke kuburan. Takziah. Baik, ada pertanyaan? Yang depan dulu, silakan. Waalaikumsalam. Waduh. Ini Ibu, sunatullah ya, kata Rasulullah, yang namanya tempat yang kosong, siapa penghuninya? Ya jin. Maka ibu-ibu jangan pernah bangga punya rumah yang besar, kamar 10, tapi satu pun tadi pakai cuma 1. Sisanya apa? Jin yang numpang tidur. Nah, masalah minta berendang itu udah biasa. Kenapa coba? Karena kita bukan manusia situ kan. Apalagi dah sebulan 2 bulan gak pernah kita buka. Kok agak merinding? Ya tentu dia ngisi kan. Maka tadi sebagai tambahan juga ibu-ibu yang punya rezeki beli rumah, pakailah kamar yang ada. Ini enggak, kadang-kadang penghuni rumah kamarnya banyak. Terpakai enggak kamar tadi? Nah, kan? Siapa yang ngisi? Jin, tahu sendiri. Nah, coba apa? Karena kita akan diminta hisapnya juga. Kamarnya banyak, rumahnya banyak. Siapa yang ngisi? Sewakanlah, isilah. Nah, tadi itu lagi-lagi saya bilang, udah sunatullah. Kamar kosong enggak pernah kita kunjungi. Tentu yang mesti adalah jin. Adalah manusia, dia ada jin, tentu berbeda. Maka caranya apa? Kalau rumah yang nggak pernah kita kunjungin, kita membersihkan, bacalah surat Al-Baqarah. Baik, yang belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya nih ada yang bagaimana sebaiknya sunahnya gitu kan, ada yang dikeramik di atasnya, ada yang cuma dikasih di rumput atau apa, itu sebenarnya bagaimana. Yang kedua, jika misalnya orang tua meninggal, itu kan amalan seorang anak itu kan mengalir ke orang tua. Misalnya kita mengaji atau bagaimana, itu perlu kita niatkan orang tua atau Oke. Ada lagi. Masya Allah, di orang semua ini. Bagaimana dengan dosanya? Apakah berarti orang yang sudah diazab kubur berarti dosanya sudah berkurang kan dibanding dengan orang yang masih kiamat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jauh kita ya, sampai ke alam akhirat ini. Ya, yang ketiga ini pertanyaannya, tak sempat di dalam kubur, kenapa ya? Langsung kiamat. Kita berdoa Bu ya, jangan sampai ketemu kiamat. Kenapa? Dahsyatnya kiamat, banyak dalam Quran diceritakan. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu qadarat, sampai akhirnya bagaimana bumi digulungkan, bagaimana anak dalam perut melahir tanpa kita pikirkan. Selama ini kita hamil menjaga pelan-pelan. Datangnya guncangan hari kiamat kita lupa kita sedang hamil. Apa dahsyatnya? Maka kita minta Allah matikan sebelum itu. Kenapa coba? Dahsyatnya. Hanya saja tak akan terjadi insyaallah selama ada kalimat la ilaha illallah. Oke. Udah tanda-tanda. Tanda-tanda. Jam 10 menit saya menjawab pertanyaan 3 ini. Kan lupa di pertanyaan pertama tadi apa. Aduh. Bagaimana tentang masalah kuburan? Apakah harus bertingkat-tingkat buat segala macam? Rasulullah kuburannya gimana? Cuma 1 aja. Penanda nama. Khawatirnya ya sampai dibuat semakin megah-megahnya. Terus bagaimana kalau buat rumah? Tergantung. Kalau memang tanah itu punya dia sendiri, ya kan tidak mengambil hak orang lain, nggak apa-apa. Di rumah ibu sekarang kosong nggak tanah depan? Buat kuburan depannya. Baik lagi. Setiap pulang ke rumah, assalamualaikum ya suamiku, gampang kan?
Setiap pagi menyapa. Mau tidur? Bang, assalamualaikum ya bang. Bagus kalau punya tanah yang luas gitu. Tapi kalau kita tinggal di perumahan yang punya tanah adalah pemerintah ataupun udah dikaping-kapingkan, sadar diri juga lah kita. Hidup itu kan saling, walaupun status kita tinggi, tapi kita nggak tahu di dalam kubur gimana. Maka alangkah baiknya sekedarnya, bukan berarti ala kadarnya. Kita buatlah, walaupun keramik sekedarnya. Jangan sampai tingkat 5 cm ke atas, sehingga buat kayak kubur-kuburan, kayak ini, kayak orang Cina. Lihat bu, orang Cina, ini nih, segini gundukannya. Ya ilahi. Tuh. Kata jangan sampai segitu. Sekadarnya aja lah yang tinggi-tinggi. Maka seperti Rasulullah kuburannya di Mekah sana, di Madinah kan enggak kayak gitu kali. Maka saya bilang sekedarnya. Sebab kalau kita buat gitu-gitu Ibu, mana baik uang tadi kita infakkan sedekah atas nama dia, atau kita beli situ. Mending kita infakkan, pahala mengalir untuk dia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, otomatis amalan anak sampai ke orang tua, tapi suami nggak sampai ke istri atau sebaliknya. Beda. Kalau anak, maka katakan kan jika meninggal anak Ibnu Adam terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu manfaat, dan doa yang soleh. Otomatis. Tapi kalau meninggal kita, suami sampai berdoa dulu. Sebab apa? Bisa 2, 3, 4 punya istri kan? Istri mana satu? Ya Allah untuk istriku, yang si gemoy kah, yang si kurus kah? Penentuan. Tapi kalau kita sebagai anak, ya Allah untuk orang tuaku, cuma satu untuk kita, bapak mak kita. Biar jelas. Iya kan Bu? Biar jelas. Maka kalau suami istri enggak harus betul-betul ini, tapi kita sebagai anak otomatis. Maka jadikanlah Ibu setiap amal soleh kita niatkan untuk ibadah, sampailah kepada kedua orang tua kita. Maka ketika saya berjalan pun dari rumah, ya Allah ini adalah amal soleh, sampaikanlah pahala kedua orang tua saya. Otomatis. Sebab ahli kubur juga merasakan. Apa dirasakannya? Kalau kita mendoakannya bahagia. Kalau kita bermaksiat dia juga sedih. Maka kadang-kadang ustazah, saya bukan penafsir mimpi Bunda ya. Bukan sebagai penafsir mimpi. Ustazah ketemu bapak saya wajahnya moncong kali. Doa enggak? Doalah saya bilang. Ya. Maka doa. Maka kakak saya bilang, "Dek, mimpi bapak kayak gini." Doa, belum ngaji kan? Iya sih belum ngaji. Doa. Kalau saya, menurut saya sih bilang kan, kenapa setiap kali saya ngajar untuk kedua orang tua? Kenapa coba? Adanya saya karena ada kedua orang tua saya. Kita jangan pernah sombong dengan status kita saat ini. Kita ada karena ada bapak mak kita. Kita punya anak kita hafiz bukan karena kita, bapak mak kita yang ada di kita. Maka pergi sinambungan. Maka yang ketiga tadi soalnya tentang apa tadi lupa ya? Akhirat. Maka Ibu jangan membayangkan, mudahan belum saatnya sangkakala dibunyikan, karena kalau kita bahas masalah akhirat itu tak sampai 2 jam lebih juga bahasanya. Bagaimana keadaan bumi digulungkan, tsunami dibalikkan segala macam, dan kita saya itu dalam surat Al-Qur'an juga seperti anai-anai berterbangan. Kita kayak anai, terbayang enggak dahsyatnya? Tsunami jadi dahsyat apalagi kayak seperti itu. Ala kulli hal, setiap pasti ada hisabnya. Walaupun dia tak dapat merasakan alam kubur, bukankah penantian panjang Sidratul Muntaha, Sidratul Mustaqim itu panjang perjalanannya. Berapa perjalanan kita melewatinya? Oke, Ibu. Insyaallah kapan-kapan kita akan bahas masalah alam akhirat. Oke? Baik, ada lagi? Masih ada sedikit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi hantunya. Masuk ke ruhnya, Masya Allah. Saya ikut juga tuh nonton. Yang kayaknya kasusnya berbelit sampai sekarang nggak selesai kan? Bagaimana menurut saja tanggapannya yang katanya ada orang kesurupan, membongkar kasusnya, itu yang pertama. Tambah lagi kedua, mana ini penitia? Tanggapannya bagaimana? Lalu yang kedua yang baru-baru viral itu juga ada seorang mualaf meninggal di kremasi. Berdosa. Karena kan seperti yang kita pahami kalau misalkan jenazah itu kan maksudnya ke rahim saya, jadi harus sesuai dengan syariat Islam dimakamkannya. Dia kan mualaf, nah itu bagaimana?
Oke, kasih waktu lagi boleh? Ini harus dijawab dengan sempurna ini kan. Pertama, kasus Vina. Ada nonton? Masya Allah. Berbelit-belit ya bertahun-tahun. Sehingga viral filmnya. Berapa juta? 5 juta ke atas nonton. Siapa yang kaya? Ya produsen yang kaya. Yang mati tetap mati. Dia tetap hidup gitu kan. Yang hebatnya, bisakah kita bisa menjadikan sebuah bukti perkataan orang kesurupan? Diterimakah di pengadilan? Ya enggak. Kalau gitu saya juga pingsan. Kata roh si anu. Ya kan? Nah, maka tadi tidak ada yang namanya roh kembali ke jasadnya. Ya, tidak ada. Ini kembali malahan pinjam jasad kawannya. Jadi roh kawan tuh keluar sebentar. Dia masuklah roh yang satu. Enak sekali kayak ini ya. Hidup tuh kayaknya indah sekali. Seolah-olah dia berubah jasadnya. Kenapa? Saya Pina. 3 menit kemudian saya Pino. Terus lagi saya Penny. Enak kali dia berubah-berubah. Seolah-olah roh itu gampang bagi dia. Tak ada. Saya bilang itu tidak ada. Maka tadi sampai sekarang kan, apakah ada sebuah pengadilan menerima bukti dari ucapan orang kesurupan? Tidak berlaku. Walaupun katanya mimpi dia kesurupannya pembunuh si A, si B, si D. Bisa jadi setan yang memberitahunya. Kan wajar setan kan? Wis kan? Apapun sampai dikejarnya. Kasih tahu ke manusia. Selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus seorang artis mu'alaf. Dalam videonya, Bismillah, mengucapkan basmalah. Jelas dia mu'alaf, Masya Allah ya. Alhamdulillah, sebagai saudara kita. Hanya saja kagetnya masyarakat, dia meninggal dikremasi. Apa itu? Dibakar. Sampai pingsan istrinya, tekan tombol. Oke, tanda merah. Kenapa pembakaran segala macam? Alasan istrinya kenapa? Wasiat. Sebab ketika dia masih hidup, aku wasiatkan, aku dibakar saja. Diteliti lagi, rupanya si artis ini adalah pemeluk agama Hmong, agama Buddha, yang dia itu berdimasi. Kalau kata Ustadz itu kemana apa ya? Saya lupa namanya. Hmong itu ada sebuah aliran yang memang betul-betul serahkan kepada Tuhan semuanya. Permasalahannya satu, tak semua wasiat dikerjakan. Lebih-lebih wasiat tadi tidak sesuai dengan aturan kita. Saya yakin yang sana udah berusaha menyampaikan, kita muslim jika meninggal wajib 4 hal. Yang pertama, memandikan, mengkafankan, mensalatkan, dan menguburkan. Wajib. Saya yakin, kenapa coba? Tentu kawan-kawan dekat dan menyampaikan. Lagi-lagi istri kurang ilmu. Lagi-lagi keluarga kurang ilmu. Kan wasiat dia. Ya? Maka ibu-ibu, tak semua wasiat harus dikerjakan. Lebih-lebih ini adalah wasiat kita sebagai orang muslim. Nah, yang parah lagi, kita nggak tahu apakah ada bukti dia masuk Islam dengan catatan di negara. Maka, kalau memang ada saudara kita yang bukan muslim masuk Islam, bukan hanya sekedar berdua, panggil KUA, panggil semua depak. Kenapa coba? Bukti dia masuk Islam, supaya dia mati, gampang kita ngurusnya. Kejadian kan? Nah, kita mau memaksakan dia masuk Islam, buktinya mana? KTP-nya masih non-muslim. Kita membuktikan dia Islam. Kan kita membuktikan. Sementara kekuatan hukumnya lebih besar. Maka tadi ibu, kekalahan kita banyak. Bisa jadi kenapa? Karena kita tak ada bukti. Dia bersyahadat video. Bukti pemerintah memberikan ini. Maka ada surat telah mengislamkan si A, si B tanggal sekian. Maka kalau Islam, semua urusannya wajib secara Islam. Maka tadi jawaban saya adalah, saya tidak tahu, mungkin saya rasa sudah sampaikan sama kawan-kawannya, cuma kita nggak punya bukti kuat. Kalau hanya lisan nggak bisa. Hari ini semua harus pakai bukti nyata, tulisan, ucapan, catat oleh negara. Biar nanti semuanya, anak semuanya, harta warisan pun dengan cara Islam semuanya. Oke? Baik, demikian dari saya. Kalau kita lanjut, ibu udah jam 11. Pas jam 11. Ala kulli hal, saya mohon maaf. Kalau kita bahas masa ini masih panjang, maka saya bilang tadi ada satu sesi yang belum saya sampaikan, paksa saya pakai sekarang ini, tentang bab sholat jenazah. Kalau untuk kita perempuan, imamnya bagaimana? Pas di tengah-tengah perutnya. Kalau laki-laki yang meninggal, di kepalanya. Berapa takbir? 4 takbir. Takbir pertama, Al-Fatihah. Maka wajib sholat pakai Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat Ibrahimiyah. Betul. Kalau cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, tapi sempurnakanlah sampai Ibrahimiyah. Yang ketiga,
doa Allahumma ighfir lahum, secara perempuan. Kalau bisa sempurnakanlah, hafalah tadi Allahumma ighfir lahum warhamhum sampai akhir. Yang keempat, doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baru salam segala macam. Nah, pahala yang ikut menyolatkan, kemarin saya bilang, memandikan, mengkafankan, tak ada balasan kecuali syurga bagi dia. Kalau dia betul-betul menutup semua aib segala macam. Baik Ibu, sampailah hari ini terakhir pembahasan kita. Dari pertemuan pertama kita bertemu 4 minggu berturut-turut. Masya Allah, tentu bukan sekali kita bertemu 4 kali, berarti hati kita udah mulai menyatu. Tapi namanya perpisahan pasti ada. Pertemuan bukan yang kutakuti, tapi perpisahan yang kutangisi. Bullshit, bohong itu saya bilang. Yang jelas perpisahan itu sunatullah. Pertemuan, Masya Allah, kita bersih indah-indahnya. Ya, ala kulli hal, ilmu ini adalah ilmu amal jariah. Buatlah setelah ini, Musad, ada kelompok khusus, jika ada meninggal, tim-tim kita sendiri yang memandikan. Kenapa? Saya kenal ibu itu, jemaah saya, dia rajin sholat, dia rajin ta'lim, kami yang berhak memandikannya. Biar ketika kita mandikan, syahdu. Dan tolong lagi ada adabnya, buatlah tim, orang lain gak usah masuk. Dan kalau bisa buatlah juga donasi duit untuk membeli peralatan. Kenapa coba? Lumayan juga mahal harganya. Ya. Donasi, inilah juga amal jariah juga. Dipakai setiap meninggal, maka mengalir pahalanya. Baik, demikian dari saya. Semoga ampun pada Allah, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم آت نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها يا صلاح يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا Allahumma ighfir lahum untuk kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lahum untuk kedua mertua kami. Allahumma ighfir lahum untuk semua nenek moyang kami. Allahumma ighfir lahum untuk semua guru-guru kami, khususan guru Al-Quran agama kami. Allahumma ighfir lahum untuk semua para suami kami. Allahumma ighfir lahum kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mustaqdimin wal mustakhirat warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yanqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khayran min darihim wa zawjan khayran min zawjihim wa ahlan khayran min ahlihim
وأدخلهم الجنة وأعذهم العذاب النار وعذاب القبر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب القبر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikianlah ibu-ibu, saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan menyampaikan selama 4 minggu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, jika tidak ada yang sama, mohon maaf lahir batin. Sebelum saya tutup, saya minta ada 1 atau 2 memberikan kesan, boleh izin kesan mengikuti dari hari pertama sampai ke 4, apa yang Bunda dapatkan selama kajian saya. Silakan, ada yang mau? Dapat doperes, Masya Allah. Dapat doperes? Silakan. Ustazah, sama saya ikutin ilmu ini gini. Contohnya gitu. Ustazah, saya baru tahu rupanya kayak gini. Ini memang persiapan untuk kita segala macam. Silakan, Bunda Epa mau? Silakan. Boleh. Ustazah berikan kepada kami. Alhamdulillah bertambah juga ilmu saya selama ini sudah pernah saya lakukan, mana yang salah, mana yang benar. Jadi maaf kalau misalnya selama ini juga kami ada salah sama Ustazah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi 1 lagi. Nanti hadiahnya nanti kita foto aja nanti ya. Ada lagi? Silakan Bu Epa. Yang saya sampaikan sini jawaban di atas ini. Kesan saya, ilmu ini memang ilmu yang sifatnya memang harus kita dapat karena ini menyangkut pada muamalah. Terutama saya merasakan bahwa saya sering bertanya-tanya ketika kita melakukan memandikan, mengafani, harus begini dan begini gitu. Jadi ada kontra sampai saya bertanya, apakah ada doa-doa khusus dari setiap kita memandikan, mengafani dan sebagainya. Jadi kesan saya ternyata memang ilmu itu tidak seperti itu. Jadi selama ini apa yang di dalam pikiran orang-orang dalam tanda kutip awam bahwa dalam penyelenggaraan jenazah terutama yang kita alami ya, ternyata tidak ada hal-hal yang betul-betul yang harus begini dan begini ternyata. Begitu juga dengan doa-doanya. Yang penting seperti yang sudah kita disampaikan bahwa seperti ketika memandikan, guyurkan saja air ke tubuhnya sampai betul-betul sempurna dan tidak ada istilah mati 9 dan sebagainya. Jadi ini bagi saya memang ilmu yang sangat bermanfaat sekali karena bagi saya ini hal-hal yang memang terjadi dalam masyarakat kita dalam kontroversi ketika kita memandikannya. Dan yang kedua yang saya rasakan bahwa memang kita kuncinya memang masuk ilmu. Apapun bentuknya ilmunya itu dalam bentuk. Karena kita berhubungan dengan masyarakat, pertama ya berdua amanah ini ilmu-ilmu muamalah ini memang sangat penting. Terakhir memang bagaimana kita akan menghadap Allah dengan segala bekal kita tentu harus juga dengan ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadiahnya ada berapa? Cuma 1. Baik, 1 lagi. Saya bawa hadiah juga, tapi nggak seberapa. Yang penting mau memberikan kesan. Saya ada. Saya bawa juga. Cuma sama maaf, mungkin nggak seberapa, nggak sempat tadi. Berpikir pas jalan, singgah saya sebentar. 1 lagi, silakan. 1 lagi. Ayo, silakan 1 lagi. Biar panitia juga boleh. 1 lagi. Atau yang calon maid kemarin, boleh. Saya merasa Ustazah, jadi contoh, hati saya deg-degan, untuk saya berdebar, kepala saya pusing, mungkin udah mendekati Ustazah. Ini agak lega. Iya, nggak mau. Baik, saya lihat ada 1 lagi. Nggak ada. Ya mungkin dari anak ini. Kakak mau? Iya, harus itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda sendiri udah mengikuti kajian kita selama 4 minggu ini, Ustazah. Di depan lagi kan? Di depan lagi duduknya kan? Oh iya, di depan kan kebetulan menjaga kamera. Masya Allah. Jadi sebenarnya Ustazah, ide tentang untuk membuat kajian tematik seperti ini itu adalah bagian dari diri kami, gitu ya, sebagai pemimpin dan juga pengurus di komunitas Musas gitu saja. Karena kami berpikir seperti ini, ketika misalnya kami membuat kajian-kajian itu yang tidak secara sekutu, bisa jadi jamaah itu sebenarnya mendapatkan ilmu yang tidak utuh juga, gitu. Karena itu dari pengalaman saya pribadi gitu saja. Nah, selama 4 minggu ini hal-hal yang paling terasa itu adalah seperti tadi dikatakan sama Ibu bahwa memang syariat itu sebenarnya mudah, hanya saja mitos-mitos yang kita percaya dalam masyarakat kita yang membuat menjadi sulit. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah selama mengikuti kajian 4 minggu ini menanamkan kepercayaan dalam diri sendiri bahwasannya kita perlu untuk menegakkan syariat gitu. Bahwasannya gini banyak sekali perkataan-perkataan masyarakat sekitar, walaupun saya itu dia tahu ilmunya, tapi karena perkataan-perkataan orang banyak ini membuat kita kemudian menjadi insecure gitu, tidak percaya dengan apa yang kita ketahui. Nah, dengan kajian selama 4 minggu ini, mudah-mudahan untuk jamaah juga diharapkan semakin kuatlah keyakinan dalam diri bahwa sebenarnya syariat itu mudah, dan bagaimana kemudian kita dengan ilmu yang sudah kita miliki, kita menepis mitos-mitos atau apapun itu yang berseberangan dengan syariat. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ustazah yang sudah menulis secara tuntas kajian mengenai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan jamaah juga mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari kajian kita selama 4 minggu ini. Dan mohon maaf juga Ustazah, mana tahu dari kami banyak hal-hal yang mungkin kurang. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa harapannya kepada pengurus pusat bisa memberikan kajian-kajian yang lebih dalam lagi tematik seperti ini karena ini sangat bermanfaat sekali. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah Ibu ya. Saya niat dari awal sama Kak Vivi. Mana Kak Vivi? Nggak hadir. Pertama kali menelpon saya, kami dari Musats. Memang saya pernah terdetak, Musats ini apa sih? Ini kan saya juga pendatang baru di dunia dakwah. Mungkin wajah saya baru lihat sekarang ini, betul. Saya baru pulang dari Mesir 2016, saya sibuk mengajar anak-anak kecil. 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, sibuk saya. 5 tahun lebih saya sibuk di rumah. 2 tahun saya ngajak keluar, tetap puas segala macam. Setahun ini saya aktif di sekeliling masjid. Akhirnya Pak sampai juga ke Musats. Ya alhamdulillah ya, atas izin Allah kita sampai. Ketika diminta untuk kajian Janais, saya sambut gayung ini. Sebab apa? Niat saya belajar ini, mengajarkan ini fardu kifayah. Kalau satu menjalankannya, semua berjatuhan hukumnya. Dan menjadikan amal jariah untuk diri saya. Sebab apa coba? Mungkin saya tidak punya banyak amal. Dengan cara saya mengajar seperti ini, Bunda mengamalkannya menjadi amal juga bagi saya. Dan saya membuka semua hal-hal syubhat. Hal mitos yang harus ayat 9, yang harus doa kayak gini, yang harus kayak gini. Satu hal memandikan adalah kuatkan azam kita. Selesaikanlah semua fardu ini, udah selesai. Kalau masalah sabun segala macam itu adalah furuknya, sunnahnya. Itu yang sering terjadi cekcok di masyarakat. Hanya gara-gara kanan kiri ringkatnya berantem. Karena saya mengalami di masyarakat. Maka tadi bilang, gimana cara kita mengajarkan? Pergilah pengajian, belajarlah. Kita ada tim, kalau ada yang memandikan, tim saja mandikan. Kasihan yang ahli mayat tadi, nunggu kita mengkafankannya. Kenapa? Hanya gara-gara berantem tadi. Maka tadi karena semua jadi ikhlas kita, lelah kita, lillah ta'ala, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Saya bilang, ilmu tak sampai sini lebih luas lagi. Insya Allah akan ada pakar-pakar lebih ahli lagi, menjelaskan hukum-hukumnya, lanjutkan. Selama itu sesuai dengan kaidah agama kita. Saya pribadi mohon maaf, terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas seriusnya. Dan inilah salah satu kajian saya lihat, Masya Allah, khusyuk, menulis, mencatat, betul-betul ilmu yang dipegang. Kemudian jadi amal jariah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.